Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan yang pertama ucapan selamat datang pada peserta didik baru dan ucapan selamat dari kami karena kalian termasuk orang-orang yang terpilih bisa masuk di sekolah SMA Negeri 1 Bantar Bolang. Untuk itu kami sampaikan ucapan selamat bergabung dengan kita keluarga besar SMA Negeri 1 Bantar Bolang. Selanjutnya, sebelum kami menyampaikan materi yang menjadi tugas Bapak dalam kesempatan kali ini, izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri. Nama Bapak Wahyudi, mengajar mata pelajaran geografi. Baiklah, materi yang akan Bapak sampaikan adalah berkaitan dengan wawasan Wiyata Mandala. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Paling tidak ada 3 kata yang perlu kita ketahui. Yang pertama, wawasan itu berarti suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Kemudian wiyata berarti pendidikan. Dan yang ketiga, kata mandala itu berarti tempat atau lingkungan. Jadi wawasan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Selanjutnya tentang unsur-unsur Wiyata Mandala. Ada 5 unsur. Yang pertama, sekolah yang merupakan lingkungan pendidikan. Kemudian unsur kedua, kepala sekolah yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Unsur ketiga, guru dan orang tua, yang orang tua siswa yang harus ada hubungan yang harmonis, saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Unsur yang keempat yaitu warga sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah, yang harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Dan unsur yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya
dan mendukung antar warga. Demikian untuk unsur-unsur Wiyata Mandala. Selanjutnya Bapak sampaikan tentang sekolah dan fungsinya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup dan kepribadian, hubungan antar manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, dan yang keempat untuk mengembangkan kemampuannya di dalam berkarya. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan kembali materi tentang wawasan Wiyata Mandala, yaitu tentang fungsi sekolah. Sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar yang memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Itu fungsi sekolah. Selanjutnya Bapak sampaikan tentang penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Yang pertama, bahwa ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Yang kedua, untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah. Satu, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Dua, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Tiga, melakukan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah.
Keempat, mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. 5. Mengadakan penyuluhan dan pembinaan kesadaran hukum bagi siswa. 6. Pembinaan dan pengembangan keamanan, ketakwaan, serta etika bermoral Pancasila, kepribadian sopan santun, dan berdisiplin. Selanjutnya, pengembangan logika. Para siswa rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca informasi ataupun penemuan para ahli. Langkah selanjutnya, mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. Dan yang terakhir, mengadakan karya wisata dalam rangka pengembangan iptek. Itu langkah-langkah dalam penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Nah, selanjutnya bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala? Ini materi yang terakhir berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala. Dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berlanjut atau berkelanjutan, yang meliputi 2 tahap, yaitu tahap pertama tahap preventif dan tahap yang kedua yang disebut dengan tahap represi. Nah, apa itu tahap preventif? Tahap preventif adalah upaya untuk mengadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah, melalui antara lain: 1. Memelihara sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman dan menyenangkan dan tidak ada tempat tertentu yang dijadikan siswa untuk hal-hal yang negatif. 2. Menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik atau staf tenaga kependidikan dan siswa serta masyarakat di sekitar sekolah. 3. Membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. 4. Menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat seperti sekarang, MPLS atau dulu dengan istilah MOS. Kemudian yang kelima, meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah yang bersifat negatif. Dan yang terakhir, mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. Perlu kami tambahkan
yang masih bersifat preventif antara lain meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal ataupun akhir semester dan masa liburan sekolah. Dan yang terakhir, peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau masuk sekolah atau pada saat usai pelajaran atau pulang sekolah. Itu upaya-upaya yang bersifat preventif. Kemudian upaya-upaya yang bersifat represif, yaitu upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah, seperti mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan, berikut dengan orang tua, juga dengan pendidik atau pembinanya. Kemudian yang kedua, membatasi areal tempat terjadinya aksi atau kekerasan. Kemudian yang ketiga, menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. 4. Berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban, dan perbuatan kriminalisme atau kriminalitas di lingkungan sekolah. Yang kelima, mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum. Yang keenam, mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Dan yang terakhir, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Demikian upaya-upaya ataupun mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala, baik secara preventif maupun secara represif. Demikian materi tentang Wiyata Mandala yang bisa Bapak sampaikan. Karena keterbatasan waktu, Bapak tidak bisa memberikan penjelasan yang lebih luas lagi karena waktunya yang terbatas. Untuk menambah wawasan kalian tentang materi ini, kalian bisa browsing di internet maupun kalian bisa nanti melakukan kegiatan tanya jawab ataupun interaksi yang lain dengan unsur-unsur yang ada di sekolah, dengan bapak ibu guru yang lain, pembina dan lain sebagainya. Demikian saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf barangkali banyak kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga, tetap terapkan protokol kesehatan. Salam sehat. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan, dijauhkan dari penyakit virus corona yang sedang menjadi pandemi di negara kita tercinta. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Anak-anak sekalian bisa
belajar kembali ke sekolah, melakukan proses pembelajaran, kita bisa berinteraksi dengan warga sekolah yang lain, sehingga apa yang menjadi tadi Bapak sampaikan tentang materi wawasan Wiyata Manggala bisa tercapai tujuannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.